lain ada suara biar Pak Kamil yang suara. Kamu jangan jauh-jauh dengan Pak Kamil nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini praktek pemanenan gambas perdana baru pertama kali masih memilih yang sudah masuk panen. Jadi mau praktek cara pemetikan gambas. Jadi caranya kalau metik gambas itu harus pakai gunting, ambilnya di atas buah itu sekitar 5-6 cm. Jadi caranya begini. Nah, ini sudah masuk termasuk panenan yang super perdananya kayak gini. Ini jenisnya jenis gambas anggun. Ini buat bilang. Ini bisa nih, bisa. Udah. Ini baru perdananya. Nah, kalau pemanen gambas hari yang garis-garisnya ini sudah mulai jarang, itu sudah waktunya panen. Tapi kalau jaraknya sudah terlalu banyak berarti terlalu tua sudah panennya. Besok atau 2 hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah pagi ini kita bersama para santri kita keliling di agenda kita mengelilingi pertanian yang ada di Desa Berdaya bersama SDM kita Bapak Kamil. Anak-anak kita kerahkan sebagian di lahan pertanian yang sudah tertanam jenis tanaman gambas. Di sebelah ujung sana ada tanaman timun, kemudian ada juga tanaman jenis kacang panjang. Untuk pagi ini anak-anak kita lagi mengelilingi lahan yang khusus di area tanaman jenis gambas untuk diajarkan bagaimana cara memanen gambas kepada anak-anak kita santri Pondok Pesantren Agro. Ada beberapa anak yang sebagian kita kerahkan untuk mengikuti praktek pemanenan gambas, ya, panen perdana. Ini panen perdana
kita yang ada di Desa Berdaya, Desa Mandiri. Ada beberapa anak yang kami ikut sertakan, di antara salah satunya ada Azka Asfar, ada Gilang Ramadhani, kemudian ada Bekam, Musaddad, kemudian ada juga anak kita yang kita ikut sertakan praktek pemanenan gambas perdana ini. Ada Ibrahim, ada yang dari Palembang kemarin, kemudian Muhammad Dafa, ya, dan Revan, ya. Saya minta, kayaknya lupa namanya. Ada beberapa anak. Ada Angga, oh ya, ada Angga, ada Firman, ada Ibrahim, ada Safik, ada Sadat, Khalik, Bekam, ada juga Ananda Hamam, Ananda Dafa, ada Wali, Gilang, dan Azka. Ada 12 anak yang sengaja kita turunkan untuk kita ikut sertakan hari ini praktek perdana tanaman jenis gambas yang didampingi oleh SDM kita Bapak Kamil. Adapun anak yang sudah kami sebutkan satu persatu, ini kita buat kelompok, ya. Ada 3 kelompok, kelompok A, B, dan C, insya Allah. Ini kelompok A, kelompok yang bagian santri baru dengan santri yang sesuai dengan kelasnya. Kita arahkan dan kita kawal agar anak-anak kita ini mendapatkan ilmu, mendapatkan pemahaman bagaimana cara memanen gambas. Mari kita ikutin. Kira-kira kalian senang pemanenan gambas? Senang. Ya, sudah paham yang dijelaskan oleh Bapak Kamil? Insya Allah. Nah, coba pertanyaan. Tadi yang dijelaskan oleh Bapak Kamil kan sudah keliling, kan? Ya. Keliling dari ujung sana, terus muter, mengambil beberapa gambas. Kan masih banyak gambas, ya? Masih. Gitu? Yang dipanen kayaknya gambas-gambas tertentu, kan gitu? Iya. Ya, kita tanya nih, kira-kira gambas yang berusia berapa yang harus dipanen? Pertanyaannya seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu, ya. Usia, nunggu usia panen tuh usia berapa? Ya, 1 bulan setengah. Kira-kira berapa? 1 bulan setengah. Ya, jadi pertanyaannya, gambas itu dipanen, kita menghitung tidak kurang dan tidak lebih sekitar lah, ya, 15 hari. Satu bulan setengah, ya. Dari mulai tanam. Satu bulan 15 hari atau 1 bulan setengah itu dihitung mulai kita meletakkan atau menaruh bibit sampai nunggu 1 bulan setengah baru kita akan melihat buah gambasnya siap dipanen atau tidak, seperti itu, ya. Jadi kalau semisalnya kita sudah melihat 1 bulan ada buahnya, semisalnya, ya, ada buah gambas, ini ada buah gambas seperti ini, jangan dipanen dulu, masih belum waktunya, paham, ya? Paham. Jadi harus menunggu setidak-tidaknya dengan waktu
1 bulan setengah. Perkiraannya seperti itu ya Pak Kamil ya. Iya. 1 bulan setengah. Baru di 1 bulan setengah itu perkiraan lah ya. Bisa 1 bulan 14 hari misalnya. 1 bulan 15 hari misalnya. Maka kita bisa melihat buah gambasnya itu mana yang siap dipanen dan masih belum siap dipanen. Nah, adapun yang siap dipanen, contohnya seperti ini ya. Kan tidak semuanya buah itu besarnya seperti ini, paham ya? Paham. Maka kalian harus pandai memilah dan memilih buah yang mana yang harus dipanen. Dan tadi sudah ditunjukkan cara untuk memanennya, dipotong dari atas. Nah, pertanyaannya saya, kalau seumpamanya dipanen sebelah sini bagaimana? Boleh tak? Tidak. Ya boleh. Kalau dimasak kan pasti dibuang ini kan. Tapi kalau untuk dijual itu biasanya dipotong 5 berapa senti dari? 5 sampai 6 cm. Berapa senti dari sini? 5 sampai 6 cm. Betul. 5 cm. Nah, 5 cm ya. Berarti 5 cm kita potong. Kalau untuk dijual. Tapi kalau kita untuk konsumsi di rumah ya nggak perlu lah ini di 5 cm ukurannya. Potong segini aja karena dibuang ini nanti. Ya, dibuang kemudian ini dibuang juga cara untuk cara untuk kita masak biasanya kalau di kampung ini kan dibuang ya tak? Dibuang ada alat pisau nggak ada ya? Mana gunting? Oh, enggak nih. Jadi dia yang dibuang ini. Nah ini sering gini kalau orang tua kita buang ini dibuang. Nah, dibuang. Bukan kulitnya semua yang dibuang, yang apa namanya ini? Garis-garisnya buah gambasnya ini yang dibuang. Kemudian baru diiris-iris, dibuat sayur bening atau sayur yang lain. Nah, paham ya? Paham. Nah, jadi saya tanya lagi, dijawab. Gambas apa namanya? Gambas anggun. Gambas apa? Anggun. Ada berapa macam gambas? Ada berapa jenis gambas itu? 2. Ayo saya tanya. Belum tahu kan? Belum. Nah, sini Pak Kamil. Dengarkan. Boleh. Ada berapa macam jenis gambas? Ya, ada berapa jenis gambas itu? Coba kalau tahu enggak? Enggak ya? Coba Pak Kamil berapa jenis gambas? Kalau yang saya tahu tuh jenisnya masih 3 yang biasa saya tanam. Jadi ada gambas itu banyak jenisnya. Cuma yang biasa kita tanam ya. Jenis gambas itu ada beberapa macam. Tetapi kita yang ada di Desa Berdaya ini biasanya kita paling sering menggunakan 3 jenis itu aja. 3 jenis. Jenis yang pertama yang biasa kita tanam jenis gambas anggun. Jenis apa? Anggun. Jenis gambas anggun ya. Gambas berjenis anggun yang biasa kita tanam. Jenis kedua yang biasa kita tanam adalah gambas berjenis pertiwi. Apa jenisnya? Pertiwi. Kemudian kalau tidak kita menanam gambas berjenis pertiwi, biasanya kita menanam gambas jenisnya mengambil jenis anggun. Anggun sudah, pertiwi sudah. Terus ada lagi tiwi. Bukan pertiwinya, tiwi. Tiwi ya. Ada anggun, ada pertiwi, ada juga tiwi. Paham ya? Gimana cara membedakannya Ustaz? Kita nggak usah susah-susah. Kalau kita mau belanja hal-hal yang berkaitan dengan bibit, kita pergi ke toko Dana Tani semisalnya. Di situ kan kita beli gambas Bu, misalnya. Beli gambas Pak, kita dikasih. Di situ ada nama tertera, ada tulisan tertera. Misalnya gambas pertiwi, ada tulisannya. Oh, ini gambas merek pertiwi, gitu maksudnya. Jadi gambas yang kita tanam kalau kita beli yang merek pertiwi berarti itu namanya gambas pertiwi. Jenisnya pertiwi. Nah, jadi mudah. Nah, cara untuk membedakannya ketika ditanam bagaimana cara untuk membedakannya? Yang pertiwi
yang anggun, yang tiwi. Kan semuanya gambas, pasti kan ada bedanya. Bedanya itu cuma panjang pendeknya. Nah, paham ya? Kalau anggun berarti Ya panjangnya segini. segini. Ini kan anggun, ya kan? Besarnya seperti ini, bentuknya seperti ini, sama. Ya. Kalau pertiwi berarti agak panjang dia. Agak panjang, lebih Ya. gelap warnanya. Jadi warna dilihat dari sisi warna ya, paham ya? Jadi kalau anggun dia warnanya agak cerah, ya, agak cerah sedikit, warnanya sama kayak gini. Kalau pertiwi itu warnanya sama dengan ini, cuma agak gelap. Terus buahnya agak panjang, lebih panjang daripada anggun, paham ya? Kalau gambas merek tiwi itu hampir sama dengan gambas anggun, cuma bedanya ya hampir sama, nggak ada beda kalau TV sama anggun, kayaknya sama, cuman beda merek. Kalau gambasnya hampir sama, rata-rata sama ya, cuma yang nggak sama pertiwi sama anggun, ada yang lebih panjang itu, ada yang lebih panjang, warnanya lebih tua ya, bukan gelap ya, lebih tua. Nah itu kayaknya sudah siap untuk dipanen ini ya. Itu Ya. itu masih banyak di sebelah sini belum. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi hari ini kalian sudah diajarkan keliling-keliling tadi, sudah dikasih tahu oleh Pak Kamil bagaimana cara menanam gambas, panen, terus panen yang betul seperti apa. Itu sudah diajarkan oleh Pak Kamil. Nanti kita keliling-keliling di tempat yang lain untuk praktek tanam timun. Belum pernah tanam belum pernah panen timun. Belum ya. Jadi nanti kita praktek pemanenan timun. Tidak semuanya timun yang 1 hektar misalnya disuruh kalian panen, enggak. Kalian melihat Pak Kamil seperti apa cara untuk memanen ya. Karena timun itu beda dengan gambas. Kalau kita memanen timun, kalau nggak pakai sarung tangan semisalnya kayak kalian, itu gatal. Ada bulunya ya. Ada bulu di batang timun itu. Sehingga kalau mengenai kulit itu akan gatal. Berbeda dengan jenis kacang panjang dan gambas, labu itu beda. Ya, kalau kita kena seperti ini kan nggak gatal ya. Nggak gatal. Tapi kalau timun gatal. Ya. Gatal, sehingga kalian kalau panen timun diusahakan menggunakan sarung tangan. Paham ya? Para sahabat-sahabat FB, para direktorat NIJ, ini anak-anak kita sudah diajarkan oleh SDM kita untuk melihat tanaman jenis gambas di area lahan pojok Desa Berdaya. Hari ini kita praktek pemanenan gambas yang didampingi oleh orang tua kita, Bapak Kamil. Sudah cukup lama kita tidak memberikan video kegiatan-kegiatan yang biasanya kita buat video, tetapi karena ada kesibukan yang lain untuk mempersiapkan 17 Agustus dan lain-lain, baik kegiatan yang di luar ataupun yang ada di Desa Berdaya, sehingga kita masih belum sempat untuk memberikan informasi mengenai praktek pemanenan. Hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah membawa beberapa anak kita. Sebagian anak kita masih lomba di lantai 2 bersama Ustadz Lifta dan Ustadz Marzuk. Nah, sebagian yang kelompok A kita bawa di lahan Desa Berdaya, khusus di area yang ditanami gambas untuk praktek pemanenan gambas perdana. Insya Allah kita akan melanjutkan pemanenan praktek yang berkaitan dengan tanaman-tanaman yang lain, insya Allah. Terima kasih untuk para sahabat. Jangan lupa selalu doakan kami, doakan anak-anak kita
Semoga anak-anak kita senantiasa diberikan ilmu, pengertian, pemahaman dalam hal-hal yang berkaitan dengan tanaman. Ya, paham, mengerti dalam dunia pertanian, perkebunan, sehingga itu juga bisa menjadi modal kalian nanti ketika terjun ke masyarakat. Terima kasih untuk para sahabat telah menyisihkan waktu untuk mengikuti agenda kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.